warga pribumi sekalian, aku Teddy Muhammad Ihsan. Tahukah teman-teman founding father kita, di antaranya ada beberapa orang yang berasal dari tanah Minang, di antaranya ada Tan Malaka, Sultan Syahrir, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga Kiai Haji Agus Salim. Nah, video kali ini aku akan coba bercerita tentang suatu kisah yang ikonik dari seorang Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim adalah seorang diplomat, seorang jurnalis, seorang penerjemah bahasa. Dengan intelektualitasnya yang tinggi dan juga jenius, beliau mendapatkan gelar sebagai The Grand of the Old Man. Kisah Kiai Haji Agus Salim di ranah diskusi ataupun konferensi ataupun pidato di tingkat nasional dan juga tingkat pidato internasional. Pada suatu saat, Kiai Haji Agus Salim mendapatkan undangan pidato di suatu gedung, dan kabar ini pun sampai ke telinga Sultan Syahrir. Sangat lawan ataupun ingin bersaing dengan Kiai Haji Agus Salim. Singkatlah, dalam suatu pidato tersebut, Kiai Agus Salim akan mulai pidatonya. Disclaimer juga, Kiai Haji Agus Salim sebagai perokok aktif dan juga mempunyai ciri khas jenggot dan kumis yang panjang. Pada saat mulai bercerita, Kiai Agus Salim mengeluarkan kata-kata berpidato dalam segala hal. Dan setiap kalimat yang diucapkan Agus Salim, Syahrir dan teman-temannya selalu mengejek dengan candaan me. Pendengar pun tertawa, hadirin pun tertawa. Dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa dan jenius, Agus Salim tetap tenang. Satu kalimat menyatakan, interupsi. Mohon maaf hadirin, saya kira yang ada di ruangan ini semuanya manusia. Tapi saya salah sangka, ternyata ada juga kambing-kambing yang ikut mendengarkan juga. Jadi untuk kepada kambing-kambing, silahkan makan rumput di tanah luas, di lapang luas yang hijau, segar. Nanti setelah selesai saya memakai bahasa manusia, saya akan mengundang teman-teman kambing juga untuk dijelaskan dengan bahasa kambing. Lalu Sultan Syahrir pun terdiam dan juga teman-temannya terdiam. Di antara tokoh gerakan komunis ada yang bernama Musso. Dan kedepannya nanti akan mengadakan gerakan pemberontakan di Madiun. Di pidato di beberapa tempat berbeda, Agus Salim juga mendapat undangan untuk berpidato dan memberikan ilmu-ilmu. Dan kabar tersebut sampai ke telinga Musso. Karena memang rasa sentimen atau rasa benci seorang Musso kepada Kiai Agus Salim. Motifnya sama, ingin menghancurkan mental Agus Salim. Dan berkumpullah Musso dengan teman-temannya ikut ke dalam audiensi para pendengar dari pidato Agus Salim dan bercampur dengan tamu-tamu yang ada di gedung tersebut atau ruangan tersebut. Tak disangka ternyata Musso sebagian daripada panitia ataupun penyelenggara acara yang mengundang Kiai Haji Agus Salim. Dalam beberapa sesi, Musso sempat mengeluarkan statement, para hadirin, hewan apa yang mempunyai jenggot panjang dan kumis panjang. Lalu riuh, penonton pun menjawab, kambing. Dan sempat dengan rasa tertawa, Musso pun terlihat berada di atas angin. Terus, hewan apakah yang mempunyai kumis panjang? Dan penonton pun riang menjawab dengan tertawa, kucing. Di situ Agus Salim terlihat tenang, tetap dengan sebatang rokoknya yang ia hisap,
Lalu kemudian beliau berdiri. Para hadirin, tahukah hewan yang tidak mempunyai kumis dan jenggot? Lalu penonton menjawab, anjing. Musuh dan teman-teman diam seketika tanpa panjang lebar meninggalkan ruangan tersebut. Terus juga di beberapa rapat ataupun pidato internasional, Kiai Agus Salim benar-benar membuat sejarah dengan peristiwa ikonik yang beliau ciptakan. Pada suatu rapat, pada suatu hari, Kiai Haji Agus Salim mendapat perintah dari pemerintah Indonesia untuk mengadakan dan mengikuti konferensi di Belanda. Jadi dengan tenangnya beliau ikut. Nah, sampailah di ruangan konferensi tersebut dan dengan santai Kiai Haji Agus Salim mulai membakar rokoknya. Asap rokok bertebaran di udara di ruangan tersebut. Lama kemudian datanglah seorang Belanda mendekati Kiai Haji Agus Salim. Hai Tuan, bisakah Anda matikan rokokmu itu? Kiai Haji Agus Salim pun melihat dan menatapnya dan berkata, ini adalah cengkeh dari Sulawesi. Ini adalah tembakau dari Delhi. Ini adalah lada dari Lampung. Bukankah ini alasan tuan-tuan datang jauh ke negeri kami berlayar untuk menjajah dan menjarah harta yang kami miliki? Lalu mundur tuh Belanda yang menegur Agus Salim karena merokok. Ya tapi ini tempat terhormat. Kiranya Tuan bisa mematikan rokok ini sebentar. Setelah selesai silakan Tuan untuk membakar rokok lagi. Kiai Haji Agus Salim diam sebentar. Lalu inilah jawaban telak yang menjatuhkan mental seorang Belanda. Apa yang Tuan maksud dengan terhormat? Asal Tuan tahu, kami memang tidak terhormat, tapi kami pandai beramah tamah, mempersilahkan tuan-tuan datang ke negeri kami berlayar jauh-jauh dan menjarah semua kekayaan dan rempah-rempah yang kami miliki. Apakah tidak cukup untuk Tuan merasa malu bertemu dengan orang-orang tidak terhormat seperti saya? Gak bisa berkata-kata itu Belanda. Terus di kisah yang kedua akan ada penganugerahan kepada Raja Inggris yang baru, Pangeran Philip, yang mana di konferensi itu akan membawakan sebuah pidato. Dalam ruang para tamu yang melintang bulat dengan beberapa delegasi dari beberapa negara, saat melihat bertatap-tatapan, Kiai Agus Salim melambai ke kamera. Hai Pangeran Philip. Pangeran Philip pun melihat Kiai Haji Agus Salim dengan terheran. Lalu beliau menawarkan sebuah rokok ke Pangeran Philip tersebut. Inilah Tuan, saya tawarkan beberapa komoditas yang ada di negeri kami untuk bisa Tuan hisap dan bakar agar Tuan tidak gugup dan juga tidak kaku dalam nanti berpidato. Nah, suasana pun mencair setelah Kiai Haji Agus Salim mengajak bercanda dengan begitu riang gembira sambil membakar
asap rokoknya. Dari kisah tersebut, kita patut berbangga dan bersyukur mempunyai seorang founding father yang bergelar The Grand of All Men, yang dimana mempunyai kelebihan menguasai 9 bahasa, seorang jurnalis, seorang politisi, dan juga seorang penggerak Sarekat Islam. Semoga tahun-tahun mendatang banyak kayak Haji Agus Salim berikutnya. Ikut bangga dan salut terutama warga Minangkabau, Kota Gadang, Padang Pariaman mempunyai salah satu tokoh berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat. Siap.